الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله إله واحد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد فقال الزمن القائل في كتابه العزيز: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. صدق الله العظيم. وقد بلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara jamaah takziah yang saya hormati dan muliakan, yang insya Allah semuanya selalu diberkahi Allah, amin ya rabbal alamin. Pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah di malam Rabu ini, malam taklim, malam-malam yang penuh kewajiban kita di dalam thalabul ilm, dan dipindah majlis ilmu, majlis yang penuh dengan rahmat dan barakah di tempat kediaman almarhumah, dan ini juga menjadi nilai yang sangat luar biasa untuk almarhumah. Jadi pahala-pahala orang yang ada di majlis ilmu ini, majlis zikir bertepatan malam Rabu ini, itu terlimpah insya Allah untuk almarhumah. Itu untungnya kalau tahlil bertepatan dengan taklim. Jadi taklim, ilmu yang berharga disampaikan ulama sebagai raudhah min riyadil jannah dunia, dipindah di tempat almarhum. Maka para ulama kita menyebutkan ketika majlis ilmu dipindah ke majlis zikir, majlis tahlil, maka seluruh limpahan rahmat dan pahala itu di samping berlimpah untuk orang-orang yang hadir, juga untuk almarhumah khususnya. Maka itu bersyukur kepada Allah sahibul musibah, malam ini bertepatan malam taklim dipindah di kediaman Pak Rifa'i Daroma sebagai sahibul musibah. Lalu saudara, di acara zikir semacam ini, di acara tahlil semacam ini, tujuannya tidak lain kita memanjatkan doa, membacakan zikir tahlil sebagaimana yang diajarkan baginda Rasul, yang pahala dan hadiahnya kita tujukan untuk almarhumah. Dan di samping itu, ini semua memberikan pelajaran berharga bagi kita orang-orang yang belum datang ajal, artinya masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap orang-orang yang diberi kesempatan hidup, kelak juga dia akan mendapatkan kesempatan yang namanya mati. Hanya saja tidak akan pernah tahu orang yang hidup kapan dia mati, di mana dia akan mati, jam berapa dia mati, wallahu a'lam. Karena al-maut hadir itu tidak pernah kompromi lebih dulu. Dia datang hadir bagaimana ketentuan yang telah Allah terapkan kepada kita. Kalau sudah waktu dan takdirnya al-maut datang pasti. Nggak melihat orang itu sehat ataupun sakit. Tak melihat orang itu tua ataupun muda. Nggak lihat orang itu besar ataupun kecil. Kalau Allah sudah tetapkan al-maut dalam lingkaran kehidupan mereka, maka siap tidak siap, mau tidak mau, maka kita pasrahkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ada orang yang sehat badannya, lagi ikut tahlil, duduk, ya, lagi merokok, bahwa kita bakal seperti almarhumah. Cepat atau lambat kita akan dapatkan yang namanya kematian tadi. Maka itu saudara, pesan saya,
Banyak orang selalu berpikir untuk hidup enak, tapi lupa mikirin mati enak. Ini yang jadi masalah. Dia pikirin hidup di dunia biar enak bagaimana. Dia lakukan berbagai macam usaha dan seterusnya. Dia tumpuk-tumpuk harta, pengen hidup enak. Tapi dia lupa, nggak pernah mikirin mati enak bagaimana. Padahal sesungguhnya prioritas utama yang Allah dan Rasulnya sampaikan, jangan pernah kau berpikir tentang hidupmu enak di dunia, tapi pikirkan lebih dulu bagaimana matimu enak kelak saat malaikat Jibril menjemput rohmu. Itu yang diprioritaskan. Ya bagus-bagus hidup kita pikirin enak, kita juga mikirin mati enak. Karena itu yang banyak manusia terlena. Banyak manusia itu terabaikan oleh hal-hal yang demikian. Karena mereka merasa bahwa hidup ini selamanya bagi mereka. Padahal tidak seperti itu, saudara. Dalam tuntunan bahasa hadis, bahasa kalam sahabat, logatul Arabiyah, kata dua yang disebutkan Imam Ali, yaitu al-haq dan al-batil.